A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dini wa dunya wa akhirah amin ya rabbal alamin. Bertanya, kalau kita melihat orang tua ngadepin kita, pantas tidak? Pantas, ini jadi kan pantas. Terus kalau nepok kita bayi pakai kacamata, pantas. Teman gue lagi deketan ambuan bau tanah. Sebab dari berangkat. Ya Allah, itu mengalami itu urusan pantas. Tapi kalau kalian putus sama anak muda ngadepin kita, masih muda udah ngadepin ini baru keren. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dini wa dunya wa akhirah amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki kubasal sawiji. Wa arkanus sholati utai pirang-pirang rukun sholat. Kama niyata asyara iku 18 ruknan apane rukune. Aniyatu sawiji niyat wal qiyamu lan ngadeg ma'al kudrati sumerta kawasa. Wa takbiratul ihrami lan takbir kang ngaromaken. Wa qiraatul fatihati lan maca Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim lan utawi bismillahirrahmanirrahim ayatun iku ayat sawiji minha saking ya Fatihah. Artinya Allah Ta'ala alam bi'ulillah.
Faslun, ini satu pasal pada menyatakan berbagai rukun sholat. Jadi pada pasal ini yang akan dibahas adalah rukun-rukun sholat. Perlu saya ingatkan kembali agar hangat dalam ingatan kita. Di dalam bab sholat ada yang disebut syarat, ada juga yang disebut rukun. Kalau syarat itu ma tatawaqqafu sihhatus sholati alaihi wa laisa juz'an minha, sesuatu yang tawakuf sahnya sholat atas sesuatu itu, tetapi sesuatu itu bukan satu juz daripada sholat. Contoh seperti wudu, itu syarat sholat. Ya, wudu tawakuf sahnya sholat ke wudu atau kepada wudu. Sahnya sholat bergantung kepada wudu. Kalau ada wudu sah sholatnya, tidak ada wudu tidak sah sholatnya. Namun si wudu itu bukan satu juz daripada sholat, bukan bagian daripada sholat. Karena sholat itu adalah muqtata'atun bit takbir wa muqtatamatun bit taslim, yang diawali dengan ucapan Allahu Akbar, diakhiri dengan ucapan Assalamualaikum. Dari mulai Allahu Akbar sampai dengan Assalamualaikum ada wudu tidak? Tidak, karena wudu di luar. Kalau rukun itu mah tatawaqqafu alaihi sihhatus shalat wa huwa juz'un minas shalat. Sesuatu yang tawakuf dan bergantung kepadanya sahnya sholat, dan sesuatu itu merupakan satu juz daripada sholat. Contoh seperti Al-Fatihah, itu adalah sesuatu yang sahnya sholat tawakuf kepada Fatihah, bergantung kepada Fatihah, dengan pengertian kalau orang sholat tidak baca Fatihah maka sholatnya tidak sah. Dan Fatihah merupakan bagian daripada sholat karena ada di dalam mahiyah sholat. Itu namanya rukun. Yang akan dibahas ini mengenai rukun sholat. Penting, ini penting, karena sholat itu nggak boleh kumaju aing ya, maka aing, maka aing dan bisa begitu, nggak bisa asal muasalnya sama sebagaimana hadis shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku melakukan amal ibadah sholat. Jadi sholatnya kita ini harus meniru sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, kalau kita pergi ke Mekah, ada banyak ya kan, orang melakukan sholat itu bertolak belakang dengan apa yang kita baca di kitab. Sholat kikiran, apalagi dari golongan Syiah. Cuma Syiah macam-macam. Ada Syiah yang parah, ada yang begitu parah. Syiah yang parah itu sejauh mana parahnya orang Syiah? Parahnya orang Syiah itu sampai dengan mereka itu meyakinkan dan mengiktikadkan bahwasanya wahyu yang diberikan kepada Rasul itu sebenarnya kesalahan Jibril.
Kita nama dibikin ke Sayyidina Ali, tapi kunan ku Jibril dibikin ke Kangjeng Rasul. Ada ya yang sebegitunya. Tapi jangan heran. Yudillu may yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Allah bisa memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Juga bisa menyesatkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ketanggung-tanggung dulu nakang di Rasul. Habis sesatkan matu Allah Abu Jahal Abu Lahab. Ini kan sedia di neraka. Hidup masih dalam keadaan hidup sudah dinas oleh Allah. Tabbat yada Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahab wajib. Padahal itu masih ada hubungan keluarga dengan Rasulullah. Abu Jahal sama, ada disesatkan maka Allah. Jangan main-main dengan hukum Allah. Jangan main-main dengan maksiat kepada Allah. Karena Allah tidak pernah main-main dengan orang yang melakukan maksiat kepada Allah. Dan kita harus ingat betul bahwasanya ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang melakukan satu kedosaan karena ia tidak tahu. Ayo nyawa itu orang digabung hantam digabres kemain buku nyawa itu neraka. Ayo ini dapat Allah Subhanahu wa taala. Memangnya gampang. Sedikit saya nyimpang itu nama masalah rukunnya. Nabi Adam alaihi salam mungkin kalau bicara masalah dosa itu sudah cuma satu, memakan buah khuldi ketika Nabi Adam masih di surga. Dan dosanya itu pun tidak murni dosa, bukan 100% dosa. Kalau boleh saya katakan 50-50, 50 taat, 50 dosa. 50% turut perintah Allah meskipun pada zahirnya itu adalah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dimakannya buah khuldi. Padahal wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz. Jangan deketin tuh pohon itu. Kamu jadi orang yang zalim. Tapi bukan cuma dideketin, malah dimakan sama Nabi Adam. Berarti melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sisi lain ingat ini ja'ilun fil ardi khalil. Nabi Adam memakan buah khuldi itu, apa yang dilakukan olehnya? Itu meniti program yang sudah diplanningkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi melalui cara itu. Nabi Adam makan buah khuldi dulu, baru kemudian diusir ke bumi, baru ada kita. Jadi kalau misalnya apa? Kalau Allah mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam maksiat kepada Allah, itu cuma johinya dua. Apa hakikatan? Itu meniti apa yang sudah diprogramkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam itu orang pilihan, diciptakan langsung dengan tangan Allah dari bahan baku pilihan. Setelah Nabi Adam alaihi salam menjadi manusia yang sempurna, seutuhnya tubuh dan ruh, diperintahkannya malaikat untuk bersujud kepadanya. Pas sajadu illa iblis. Semua malaikat bersujud kepada Adam, terkecuali iblis saja. Setelah demikian tinggi dihormat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Adam adalah merupakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkannya untuk tinggal di dalam surga. Ketika masuk surga, enggak jalan kaki, di pundak, di atas bahu-bahunya para malaikat. Saking dimuliakannya sama Allah. Sekali orang sudah dimuliakan sama Allah, nggak bisa ada yang menghinakan.
Ujuk orang mau ditunceng di bawah. Mana kosno timnas menang ditunceng. Kita nonton dia di kantor, kita nonton lain terus berair. Kebijakannya lain terus tegang tuh. Karena kalau terlalu tegang tensinya naik. Tahu. Kalau sesuatu yang kita suka akan apa? Tahu aja udah intip beritanya kalah apa menang. Kan guys, tak lamun guysnya, oh eta, guys, oh menang, kalah tenang buat, nangguan siaran ulah. Dibawa masuk surga, dibawa masuk surga, tinggal di surga. Demikian ditinggikan, demikian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Adam alaihissalam adalah makhluk yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau urusannya maksiat, melanggar larangan Allah, tidak mengikuti dan tidak mentaati perintah Allah, tidak ada istilah orang istimewa. Sekali melanggar, padahal cuma buah kuli, diusir sama Allah. Iblis yang menjadi biang kelihnya dilaknat abadal abidin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main-main sama Allah urusan maksiat. Oleh sebab itu, ampunan Allah untuk orang yang melakukan perbuatan maksiat karena ia tidak tahu. Pada dasarnya seperti itu. Ingat nabi Allah mah maha pengampun. Allah ya kali. Disepelein Allah. Allah makan Ghafurur Rahim. Balik kerek tobat lagi di mana-mana ke sekolah. Kebar modal sih ada kan. Ya Allah, jangan sepelekan. Jangan sepelekan. Menyepelekan perbuatan maksiat sama hati dengan menyepelekan Allah. Orang yang takut dengan maksiat itu adalah orang yang takut kepada Allah. Dan surga itu hanyalah bagi orang yang takut kepada Allah. Uzlifat lil muttaqin. Dan lalu kita berkitab Barkan sholati thamaniyata asyara. Rukun-rukun sholat itu ada 18. Nanti jangan kaget ya, ada mengatakan 17, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 13. Ini cuma beda di dalam menghitung saja. Padahal sama. Ada 18 rukun. An-niyatu yang pertama niat. Jadi siapa orang yang sholat namun tidak berniat mengerjakan sholat, maka sholatnya tidak sah, karena niat merupakan salah satu daripada rukun sholat. Apa niat itu? Niat itu maknanya secara lugat adalah al-qasdu, bermaksud. Tetapi niat maknanya secara istilah qasdu syai'i muqtaronan bi fi'li, bermaksud akan sesuatu berbarengan dengan mengerjakannya. Bermaksud sholat dibarengkeun jeung migawena itu adalah niat. Kalau tidak berbarengan dengan mengerjakannya, misalnya begini, bermaksud mau ke Jakarta, tetapi tidak berbarengan dengan
pengerjaannya, karena kerja Jakartanya bukan sekarang, bermaksudnya sekarang ke Jakartanya mau besok. Itu bukannya itu namanya azam. Nah, azam. Kalau itu azam, berarti puasa Ramadan azam dan bukan niat. Ya, azam dan bukan niat. Jawabannya di dalam Ramadan karena darurat niatnya, maka azam pun dimasukkan dalam kategori niat. Bahkan itu sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Bunyinya la syama liman lam yabitin niyah. Tidak sah puasanya orang yang tidak menginapkan niat. Jadi niat Ramadan mah kudu diendongkeun euy. Metak niat teh biasana tos tarawih. Terus beres we dan tarawih. Talafazu bin niat. Nah, kesama godin anda daya pada syahri Ramadhani hadis sanati lillahi. Nah, itu niatnya. Niat puasa. Karena memang niat puasa itu lain dengan niat yang lainnya, harus dikejar nginep dulu. Nah, selanjutnya, niat itu punya tempat tersendiri, dan tempatnya niat itu al-qalbu, hati. Sini, ini tempatnya niat. Jadi niat itu bukan di sini, tetapi di dalam hati. Itu baru namanya niat. Kalau yang diucapkan oleh lisan, seperti nawaitu, usolli fardal maghribi salah rakaatin mustaqbilal kiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala, itu bukan namanya talafuz bin niyah, ngucapkeun niat. Oleh sebab itu, kalau ada orang salah di dalam ucapan tetapi dalam niatnya benar, ucapan dianggap tiada. Hatu isya usali pada subuh. Rokaat ini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Tapi hatena niat sholat isya rakaat itu yang diucapkan sama dia dianggap tiada. Karena sama sekali bukan niat, hanya talafuz bin niat. Kalau begitu untuk apa kata usul itu diadakan kalau memang ia bukan niat? Jawabannya yusa'idal lisanul qalba, supaya ucapan itu bisa membimbing kemantapan hati dalam berniat. Karena hati terlalu komplek. Sekolah macam di sini ada. Lain kerja ukur tadi. Bahkan celana ke sholat aja. Kan macam Fatihah. Sudah kurus pada duduk. Bongkar masalah empang air. Dia terus gagal nanya, bongkar masalah ini. Dalam menjelang ke sholat itu, kalau nyeritakan, kumaha bener sia sholat itu. Ke sholat ingat ka empang itu tepan hati sia, berarti hati sia seperti itu. Nah saya dia pal kata dia. Usia dia asupan empang. Nyatu bejat tak hati. Kayak guru ada gitu tuh. Bejat hati sia dia asupan empang. Dia asupan mobil, dia asupan imam, dia asupan pabrik. Tempatnya itu di dalam hati. Gak sah orang kalau sholatnya tidak niat. Nah selanjutnya,
matanya ini belum normal benar. 3 tahun yang lalu dioperasi katarak. Kemudian kemarin matanya sakit lagi. Lihatnya buram lagi seperti ada kabut. Bisa dokter mesti disinar, dilaser. Sudah dilaser. Karena sekarang masih belum normal. Karena terus diobati. Dia memang nampok kita teh. Kalau melihat jauh sih bagus. Kalau yang dekat-dekat masih gitu. Kamari Senin kamari di lasernya. Jadi jajannya mata itu 7 juta aja. 7 juta lebih. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari Natal kita duit na ayah. Kita orang kudu berobat sekian juta duit na Allah. Mana teuing. Nah selanjutnya di dalam berniat sholat ya, kalau sholat yang kita kerjakan kita sholat fardu, maka wajib harus berniat melakukan fardu. Dan juga harus ada qasdu dan ta'yin fardu yang kita maksud. Dan harus kita nyatakan sholat fardunya itu, karena sholat fardu itu kan ada 5 dalam bonus waktu semalam. Ini apa? Fardunya subuh, zuhur, asar, maghrib atau isya. Itu harus ada di dalam hati kita. Ketentuan mengenai sholat yang akan kita kerjakan. Kalau fardu, kalau sunat, ya, kalau sunat kan, sunat kan macam-macam. Ada sunat yang masuk dalam kategori rawatibul faraid, yang mengikuti sholat fardu daripada qobliyah dan ba'diyah. Yang mengikuti sholat fardu ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad, ada sholat sunat yang sifatnya muakkad. Seperti sholat tahajud dikerjakan selepas tidur, sholat duha pada waktu duha, Idul Fitri, Idul Adha, itu namanya sholat muakkad. Semua yang namanya sholat muakkad, manakala ketinggalan tidak sempat kita kerjakan, sunnah diqadha. Ya. Geus penajan mendoa tahajud. Rale bateuing meunang gewer mah. Sunat qadhaan. Disebut tinggal-tinggalkeun ke isu berarti qadhaan. Qadhaan mah qadhaan kan bilang ke tahajud, henteu kudu tahajud deui beurang dikajeun qadhaan. Karena dia tidak menurut dia termasuk dalam masrodaknya kaidah kullu sholatin kharijatin anil waqti wa qad qadha qadhaan. Semua sholat yang keluar dari waktu jatuhnya qadha. Mentak aing lamun urang ayeuna barang udang teh nya sebulan ini aya kene ieu waktu semua tawa henteu nya rek nyangan jelema aya nanyakeun jam teu boga hape henteu. Teu boga hape teu boga jam. Tah kene teh waktu subuh ieu rek nyangan heula jelema rek nanyakeun jam sabar ieu eta jelema go dek nama keneangan batur salat teh apa. Namun sholat asar di waktu itu ada, namun kalau tidak waktu kok. Itu mau bertanya dulu, memperlihatkan kebodohannya, cuma baca rasa. Itu orang cuma mau memperlihatkan kebodohannya sendiri. Karena kullu sholatin kharijatin dari waktu kedua. Kalau fardu harus ada bermaksud mengerjakan fardu. Dan fardunya itu apa? Karena semua sholat fardu cuma 5, zuhur,
asar, maghrib, isya dan subuh. Itu harus ditentukan. Itu namanya qasdu dan takyid. Dalam berniat itu harus seperti itu. Wal qiyamu ma'al qudrati. Yang kedua daripada rukun sholat yang jumlahnya ada 18 itu adalah berdiri disertai dengan mampu. Jadi yang kedua berdiri kalau bagaimana kalau tidak mampu? Arti mampu atau itu. Kalau tidak mampu duduk sholatnya. Kumaha diukna, kumaha maneh betama. Tuh di agamanya mana resep mana kumaha maneh we. Arif diukna iftirash sebagaimana duduk tahiyat awal atau tawarruk sebagaimana duduk tahiyat akhir atau diukna sila. Tawarruk iftirash sila mah eta mah biasa. Ieu mah yang rada model saliki. Kumaha? Diukna yang hujan. Kulah kayak itu. Enggak apa-apa. Salat begitu enggak apa-apa. Cuma duduk dengan posisi iftirash itu adalah yang paling afdal. Malah menteu bisa diem. Kamu teu bisa diem yang gigir kabelah katuku. Mun teu bisa yang gigir nakala. Ngan lamun nakala ganjal sirahna ti belah wetan misalna ku anggal supaya beungeutna yang ada lamun teu bisa nakala we geus teu bisa iman. Karena nakala kowe. Pan ke ruku sujudna kan isyarat. Ruku misal ruku sakitu. Kita. Bener ruku. Sujud. Alif ini. Kita geus teu bisa. Ku kieu. Sujud harus lebih rendah daripada ruku. Tapi lamun kecil kitu teh bisa mah mun kecil. Moal kecil moal bisa beda antara ruku sareng sujud. Ruku na kecil, sujud na kecil. Eta ngaranna salat sakiceu. Tetapi harus seperti itu. Selama akal masih ada pada kita, selama itu pula kewajiban sholat tidak akan pernah lepas. Maka kamu yang sakit bete sholat. Wa takbiratul ihram yang nomor ketiga takbiratul ihram. Ini dinamakan takbiratul ihram karena takbirnya itu adalah takbir yang mengharamkan perkara sebelum sholat. Coba dia. Kurang barang dahar menang, minum menang, gak sanggup menang, ngarokok tetapi setelah mengucapkan Allahu Akbar menang itu barang dahar, haram, minum haram, kau mengarokok mah. Maka disebut takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan segala sesuatu yang dihalalkan sebelum sholat. Ucapannya Allahu Akbar. Temenang dikunta ganti tak? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama. Berdoalah dengan menyebut 99 nama itu.
Panjenengan Allah masalah salapan. Numana we tama Allahu Akbar, Ar-Rahmanu Akbar atau Ar-Rahimu Akbar. Allahu Akbar. Temenan. Harus Allahu. Meskipun Al-Jabaru juga nama Allah, tapi tidak boleh dalam takbiratul ihram ditentukan harus Allahu Akbar. Satu. Dan tidak boleh pula mendahulukan khobar ketimbang mubtada. Karena Allahu Akbar, Allah mubtada, akbar khobar. Kalau didahulukan akbar Allah, kemenang. Tapi kalau orang tidak bisa mengucapkan kata Allahu Akbar, ayatnya ayat jelema menyebut bisa bahasa Arab, ayat begitu. Sudah ya, diterjemahkan saja ke dalam bahasa apa saja. Maaf ya, tidak orang Jawa tapi menyebutkan Jawa Medok. Jawa Medok kan aksen teh eta mah teh lepas. Eta geus sedang pengalaman ngajarkeun urang Jawa Medok. Maca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasul teh nyebut alamin. Nyebut lain hese. Alhamdulillahirabbil alamin. Eta we terus ngalamin wae. Eta mencakul eta urang teh waktu di Mangkaja di Manggarai. Coba tinggali ke anu medok. Jawana anu medok. Kasep atuh nyebut aing. Ngak wae. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Hah? Alamin. Eta gitu wae. Berarti tidak bisa mengucapkan alam Arabi. Ada orang yang tidak bisa mengucapkan Allahu Akbar. Kalau memang tidak mampu, terjemahkan ke dalam bahasa apa saja. Cuma jangan diganti dengan asma Allah yang lain. Selanjutnya, takbiratul ihram. Satu niat, kedua berdiri bagi orang yang mampu, kemudian ketiga takbiratul ihram. Di dalam prakteknya, niat rukun yang pertama itu harus disertakan dengan mengucapkan takbiratul ihram. Kada tanya, jadi niat lain kieu. Terus gitu. Niat sholat. Geus niat dina hati kakara. Allahu Akbar. Berarti niat mendahului takbiratul ihram. Bisa sholatnya. Karena seharusnya niat itu beserta takbiratul ihram. Di sini kesertaannya itu atau berbarengan dengan takbiratul ihram. Berbarengannya itu ada yang berbarengan hakikiyah, ada berbarengan urfiyah. Cuma berbarengan hakikiyah itu susah luar biasa. Wadunahu khabtul qatan. Esena teh sarua jeung maut kayu rukam arek ngaleungitkeun cucukna. Daripada cucuk anu leungit kala kareungan urang beak. Terang ka rukam. Nah, ternyata nama Indonesia canai. Itu di leuweung kita mah ayana. Kalau takal hukum atuh tanggal kamu ada di kitu pun iya bawa cucuk kan takal di kitu pun supaya leungit cucukna beunang mah daripada cucuk anu beunang leungeun urang anu beunang ku cucuk. Karena yang itu karena begini, ucapan takbirnya Allahu ya.
Ini Allahu Akbar. Panjang itu dia. Gitu kan? Niat di dalam hatinya itu, kalau ucapan Allahu Akbar, sepanjang 25 cm, Allahu Akbar. Atau kalau diwaktukan sekian detik, maka niat dina hati kudu akur detikna jeung ucapan Allah. Panjang ucapan Allahu Akbar sama dengan panjangnya qasdu dan ta'yin di dalam hati. Mun panjangna 25 cm, qasdu dan ta'yin di dalam hati juga 25 cm. Itu namanya muqaranah hakiki. Kalau muqaranah urfiyah, pokoknya mah qasdu dan ta'yin ada di dalam lingkungan Allah. Ada di dia atau di tengah, pokoknya ada di kurungan Allah. Jadi ketika kita berniat di dalam sholat, lisan mengucapkan Allahu Akbar, hati niat mengerjakan fardu sholat zuhur atau asar maghrib atau isya atau subuh sekian rakaat lillahi. Prakteknya seperti itu. Kita teh lu kitu ge loba nu nyamun. Oh, sok sholat nama. Nanti nyamun gitu-gitu aja. Bentar. Sekarang baru ketahuan. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah daripada hamba-hambanya itu adalah ulama. Gitu ulama itu beda sholatnya. Berarti jerok euy batina. Ari zohirna mah sarua. Ulama harus sujudna nongge. Urang oge sujud nongge. Kan palbah batina ulama mah niatna bener, urang teu. Wa qiraatul Fatihati. Yang nomor keempat, daripada rukun sholat itu membaca Fatihah. Fatihah malumnya Fatihah. Cuman ya tentu saja dalam membaca Fatihah tidak hanya sekedar membaca Fatihah, tapi harus baik dalam bacaannya. Kebaikan dalam bacaan itu tidak boleh menggantikan satu haraf dengan haraf yang lainnya. Tidak boleh menghilangkan syiddah daripada kalimat yang di atasnya berbubukan tasydid. Seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dipicin kemana tasydidnya. Seharusnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dipicin tasydidnya desah sholatnya. Atau menggantikan haraf dengan haraf yang lainnya. Kukuluna Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirnya diganti kualat. Atau menggantikan syakal, harokat dengan syakal yang lainnya. Seperti Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kurang macam mana mah? Eta tak diganti kutu. Siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Jalan orang-orang anu ku aing geus dibere nikmat cecek eta. Bae goblok banget. Diberi nikmat ku aing. Bil nabiyyin mursalin, eta para nabi, para rasul diberi nikmat ku manehna we ya goblok eta. Mun kurang dipikir. Menang tak? Bahkan kalau kita itu tidak boleh tidak Fatihah itu kalau ia tidak tahu maknanya.
Tapi kalau dia tahu maknanya, lain tes Fatihah na umpul tesah iman na kupur tajlema. Nyebut an'amtu alai. Bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Dan Bismillahirrahmanirrahim merupakan satu ayat daripada Fatihah. Jadi kalau kita mau menghitung Fatihah, ayat Fatihah, semua Fatihah itu semua ayatnya ada 7. Itulah kia. Hiji Bismillahirrahmanirrahim. Kedua Alhamdulillahirabbil. Ketiga Ar-Rahmanir. Keempat Maliki Yaumiddin. Kelima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Keenam Ihdinas siratal mustaqim. Ketujuhna siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi yang terpanjang ayat yang ke-7. Itu menurut mazhab Syafi'i. Tetapi ada mazhab lain yang mengatakan sama sepakat bahwa surat Fatihah itu semuanya ada 7 ayat. Kalau mazhab Syafi'i, Bismillah itu salah satu daripada Fatihah, merupakan ayat yang kalau mazhab yang lain, Bismillah bukan daripada Fatihah. Jadi kalau ditanya berapa Fatihah itu suratnya, ayatnya 7. Yang pertama Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu ayat yang ke-6. Yang ke-7-nya ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, jadi surat di Fatihah yang dibaca kurang. Malam pertama apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti diri kita itu bukan mazhab Syafi'i. Karena itu kita dapat daripada apa? Khazinatul Asrar. Kalau tidak salah Khazinatul Sadis Muhammad Ibn Naziri itu mazhabnya Maliki. Jadi Fatihahnya ayat yang pertamanya bukan tapi Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam kedua Ar-Rahmanir-Rahim sekian ratus. Malam ketiga Maliki Yaumiddin sekian ratus. Yang paling banyak malam terakhir ghairil maghdubi 'alaihim. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabar sih. Apa ribunya? Itu paling kita dengan macana. Jadi aswatin nas, anin nas wa aswati, harus jauh dari manusia, bahkan jauh dari suara manusia. Kudu ulah ngalini suara jelema. Oh, ini di mana tempatnya? Kita di perumahan KB. Baru tempat ini nyatanya. Ulah kalau di Karamat kan dia teh tahu sawah. Atau di Karamat, ini di Karamat oke. Dipakai oleh pemuda, putih mobil boro-boro berat. Saya tempatnya. Walau Allah alam. Saya keduanya mau nanya, kami itu makan ini.